Setelah mencicipi buah terlarang dengan cinta pertamaku, aku langsung kehilangan ingatan 6 tahun. Begitu buka mata, ternyata aku punya istri. Plus bonus seorang anak. Tuan muda, Anda sadar? Tuan muda apa? Aku belum menikah. Kalian pasti salah orang kan? Nona Gu sangat mencintai Tuan Muda, tapi dulu Tuan Muda begitu dingin padanya, bahkan tidak peduli pada anaknya. Kali ini Nona Gu sedang dinas ke luar negeri. Begitu dengar Tuan Muda kecelakaan, langsung tinggalkan rapat, terbang belasan jam untuk pulang. Bahkan belum sempat mengatasi jet lag, Zack malah ditolak secara langsung oleh Tuan Muda. Pasti hatinya sangat sakit. Hasil pemeriksaan Tuan Muda sudah keluar. Ingatan Anda terhenti 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, bukankah itu kemarin? Kemarin, aku baru saja berhasil menyatakan cinta pada cewek tercantik yang kupuja 3 tahun. Sekali tidur, malah sudah menikah. Nak, kamu cari seseorang? Ayah tidak kenal aku lagi. Tapi ini pertama kalinya ayah bicara selembut ini padaku. Aku ingin sekali mendekat. Wah, ini versi mini dari cewek tercantik itu. Jangan-jangan istriku adalah Nian Nian. Kamu tidak bisa bicara. Ada apa dengan anak ini? Melihatnya hatiku luluh. Bukankah ini Nian Nian? Wajahnya persis seperti waktu SMA, cuma lebih dingin dari sebelumnya. Juga lebih dewasa, 100% dia. Baru kemarin dia menerimaku. Nian Nian, dia dari 1 tahun kemudian. 6 tahun lalu belum terjadi apa-apa. Ashan belum membenciku. Saat itu pikirannya hanya untukku dan orang tuaku. Apa kita akan bertengkar lagi? Nian Nian, kamu dari 6 tahun kemudian. Kita benar-benar menikah. Kalau begitu, bocah ini benar-benar anak kita. Ayah memanggilku bayi. Aku juga bayi ya. Bayi yang manis. Tapi kenapa anak ini tidak bisa bicara? Nanti harus tanya Nian Nian. Ini tidak masuk akal. Apa ini masih Tuan Muda yang berwatak buruk? Sepertinya Tuan Muda yang normal dari 6 tahun lalu kembali. Aku dikirim oleh kakek untuk menemani Nona Gu pada tahun itu. Nona Gu baru berusia 18 tahun. Waktu itu mereka benar-benar manis. Tahu ada bayi. Kuyi sangat senang. Setelah bayi lahir, mereka juga sudah menikah. Tapi setelah menikah, Kuyi tiba-tiba berubah. Bersikap dingin pada Nona Gu. Tidak peduli pada Nona Muda, bahkan di kampus dia suka wanita lain. Tuan Muda hari ini persis seperti 6 tahun lalu. Jangan-jangan ini yang asli, dan yang 5 tahun itu palsu. Nona Gu, Tuan Muda benar-benar amnesia. Suruh kamu selidiki kecelakaan Tuan Muda. Sudah ketemu. Ada hubungannya dengan Lin Momo. Lin Momo, wanita yang dicintai Tuan Muda di kampus. Nian Nian sudah 2 hari. Sekalipun tidak datang, setidaknya aku suaminya. Sungguh kejam. Untungnya bayi pulang sekolah dan menemaniku. Ada satu hal yang aneh. Aku kecelakaan dirawat, orang tuaku tidak datang. Kakak juga tidak, bahkan sahabatku tidak muncul. Seperti dikucilkan semua orang. Dulu kalau aku kenapa-kenapa, orang tuaku sangat khawatir. Jari tergores sedikit. Ibuku buru-buru meniupnya lama. Tidak wajar, sangat tidak wajar. Masih banyak hal yang harus kucari tahu. Dokter, biarkan aku pulang. Kalau terus di sini, aku akan berjamur. Maaf, Tuan Gu. Harus menunggu perintah Nona Gu. Kalau begitu telepon dia. Aku ingin bertemu dengannya. Nona Gu sedang dinas di luar kota. Aku tidak percaya, bilang pada Nian Nian. Kalau dia tidak datang menemuiku, aku tidak akan pedulikan dia lagi. Orang seperti Nian Nian. Dari SMA sudah begini. Siang sekolah, malam kerja paruh waktu. Pulang juga harus rawat ibu mertua yang sakit. Dia makan sedikit. Tubuhnya kurus seperti kertas, sangat capek. Melihatnya saja sudah kasihan. Keluargaku memang tidak kaya raya, tapi di Lin City termasuk kelas menengah. Makanan dan barang, orang tuaku kasih yang terbaik untukku dan kakak. Jadi, dulu aku sering ajak Nian Nian makan malam di rumah. Atau bawakan dia makanan dan camilan. Berbagai cara biar dia makan lebih banyak. Nian Nian, kamu makan kue keju ini. Kalau tidak, aku tidak akan pedulikan kamu. Nian Nian, ibuku bikin bakso sayur goreng. Sekotak ini untukmu, harus dihabiskan. Kalau tidak habis, aku tidak akan pedulikan kamu. Setiap kali Nian Nian dengar kalimat, tidak akan pedulikan, dia akan patuh menghabiskan makanannya. Semoga kali ini juga berhasil. Tuan Muda, malam kamu kecelakaan. Nona Gu terbang pulang dengan pesawat semalaman. Juga kehilangan kontrak puluhan juta. Setelah melihat kamu tidak apa-apa, dia terbang lagi ke luar negeri untuk lanjutkan kerjasama. Baru saja mendarat di bandara. Kamu malah ancam Nona Gu untuk datang. Apa kamu tidak keterlaluan?
Perjalanan 40 menit dipadatkan jadi setengah jam. Kalau di jalan terjadi kecelakaan, bagaimana? Waktu dokter telepon, aku ada di samping. Aku dengar dari sana Tuan Muda bilang, kalau Nona Gu tidak datang, dia tidak akan pedulikan dia lagi. Aku jelas melihat di mata Nona Gu. Seketika panik, cepat ke rumah sakit. Nona Gu sangat mencintai Tuan Muda. Kalau Tuan Muda tidak pedulikan dia, bukankah itu bunuh dia? Padahal setelah amnesia mulai punya sifat normal, kenapa jadi ngambek lagi? Maaf, aku tidak tahu kalian benar-benar dinas. Kukira dinas itu bohongan. Alasan kamu menghindariku. Maaf, selama hidup. Aku bisa dengar dari mulut Tuan Muda kata-kata yang sopan seperti ini. Aku terlalu terburu-buru, maaf Tuan Muda. Tidak apa-apa, ini salahku. Untung kalian tidak kenapa-napa di jalan. Maaf merepotkanmu, Yang Zhu Gunian Nayan. Maaf, aku hanya sangat ingin bertemu denganmu. Kau tahu betapa bosannya aku 2 hari ini. Tidak punya ponsel. Tidak bisa menghubungi siapapun. Kepalaku hampir ditumbuhi rumput harum seperti salju. Aroma ini hanya Achen 16 tahun lalu yang pakai. Maaf, aku tidak mempertimbangkan dengan matang. Mana bisa dibilang Nona Gu tidak mempertimbangkan. Selama Lin Chen dirawat 2 hari ini, Gunian Nian takut dia bosan. Dia khusus mengisi TV dengan berbagai drama, langganan aplikasi, dan menyuruh perawat menemaninya bicara. Jelas-jelas sengaja tidak memberi ponsel. Khawatir Tuan Muda akan menghubungi Lin Momo lagi. Tidak apa-apa, kenapa kau harus minta maaf? Kau sibuk, aku seharusnya tidak mengganggumu. Hanya merasa tanpa ponsel. Aku tidak bisa mengobrol denganmu. Setiap kata yang dia ucapkan, semua demi kebaikan Gunian Nian. Pantas saja Gunian Nian begitu mencintai Lin Chen. Pria yang ceria dan begitu mencintai Gunian Nian 6 tahun lalu. Siapa yang bisa menolaknya? Achen ingin ponsel untuk mengobrol dengan. Bukankah itu untuk menghubungi Lin Momo? Nian, aku ingin pulang. Bolehkah? Di sini sangat membosankan. Apa kau tega membiarkan suamimu yang tampan mati bosan di sini? Sejak kecil, kerabat dan teman sekolah tak henti memuji ketampananku. Saat mengejar Nian, aku sangat percaya diri. Gunian Nian, aku setampan ini. Apa kau tidak tertarik sama sekali? Gunian Nian, kau cantik, aku tampan. Kita berdua pasangan yang sempurna. Achen, sudah lama sekali tidak ada kontak fisik denganku. Achen, kau tahu. Aku akan setuju pada permintaanmu apapun. Aku tidak bisa menolakmu. Baik, suruh asisten yang urus surat keluar. Nian, aku tahu kau yang terbaik. Dia kaku. Persis seperti saat pertama kali mengajarnya dulu. Saat itu setiap aku mendekatinya, Nian akan kaku. Membangun tembok API khusus untuk menghindariku. Lalu aku berusaha tanpa henti. Nian akhirnya meruntuhkan tembok di hatinya, mulai menerima aku. Setelah itu meski aku menyentuhnya, dia tidak sekaku itu lagi. Lin Chen, apa yang kau lakukan selama ini? Membuatnya kembali ke titik awal. Tuan Muda 6 tahun lalu sungguh ganas. Pantas Gunian Nian tidak bisa menahan diri. Cepat pergi. Baik, Nona Gu. Aku akan urus surat keluar sekarang. Gunian Nian, apa kau melakukan hal yang tidak pantas? Punya uang untuk membeli mobil semahal ini. 2 hari ini aku nonton TV di kamar. Sedikit paham situasi tahun 2026. Tidak sepenuhnya terputus dari masyarakat. Tapi mobil ini pasti puluhan juta. Tuan Muda, Nona Gu kami adalah pengusaha jujur. Semua yang dilakukan legal. Jadi kau pasti sangat lelah selama ini. Dari tidak punya apa-apa sampai jadi begini, pasti banyak menderita. Apa kau lelah? Tidak lelah, dulu aku kerja keras. Agar Achen bisa melakukan apa yang dia mau. Asal Achen bahagia, aku tidak merasa lelah sama sekali. Aku belum pernah lihat rumah sebesar ini. Gunian Nian, membeli rumah sebesar ini pasti sangat melelahkan. Nian, rumah ini, berapa tahun kau harus kerja untuk membelinya? Tuan Muda Nona Gu. Sebenarnya adalah cucu tertua keluarga Gu yang hilang. Rumah ini dibeli kakek Gu untuk Nona saat dia kecil. Lalu diubah menjadi rumah pernikahan. Keluarga pertama di Jin City. Keluarga Gu aku lihat di TV. Keluarga Gu adalah keluarga terhormat selama ratusan tahun. Peringkat pertama di Jin City. Di bawah pimpinan presiden baru grup Gu, bisnis semakin maju. Presiden baru itu adalah Nian. Gunian Nian, kau hebat. Ya, tentu saya. Yang susah payah ditemukan kembali. Putri sulung keluarga Gu yang sangat cakap. Laba bersih perusahaan naik belasan persen. Pernah menjadi nomor 1 di perusahaan domestik. Kau tidak pulang. Ada urusan perusahaan. Kenapa Nona Gu cuma balas 4 kata? Terlalu dingin, Tuan Muda. Nona Gu baru pulang dari luar negeri setelah deal. Masih perlu koordinasi dengan perusahaan untuk perencanaan selanjutnya. Baiklah, hati-hati di jalan. Ingat belikan aku ponsel baru.
Nona 大小 Gu, 姐， kenapa kau tidak tanya Tuan Muda? Apakah sebelum kecelakaan benar-benar mau 是真的 kabur 要和 dengan 你 Lin 弄个 Momo? 死本？ Beberapa hari lalu aku menyelidiki. Malam Tuan Muda kecelakaan, dia mau kabur dengan Lin Momo. Sopir di jalan terlalu cepat, makanya terjadi kecelakaan. Dia halang ingatan. Apa yang bisa ditanyakan? Benar, Tuan Muda halang 我 ingatan. 也失忆了。 Aku bingung harus bersyukur atau tidak karena Tuan Muda kecelakaan. Setidaknya hubungan mereka yang hampir hancur mulai menunjukkan tanda mencari. Tidak 也 tahu, 不知道 Nona 好 Gu 不 yang 容易 susah 让 payah 自己置身 menjauhkan 事外 diri. 的顾大小姐， Kali ini 这 akan 次又要 terjerumus 陷进去 seberapa 多深？ dalam. Tuan Muda, akhirnya kau pulang. 终于回来了！ Aku kira kau 我还以 pergi 为 dan 你这一 tidak 走 akan 就再也 kembali. 不回来了。 Siapa kau? Tuan Muda, kau tidak kenal aku. 你不认识我了？ Aku kecelakaan 2 hari lalu dan hilang ingatan. Hanya ingat kejadian 6 tahun lalu. Nona menyembunyikannya dengan rapat. Tidak ada kabar sama sekali di rumah. Tuan Muda mau kabur dengan wanita Lin Momo. Kecelakaan di jalan, kabur dengan Lin Momo. Siapa Lin Momo? 3 hari lalu kau berkemas dan mau pergi. Aku tidak bisa menahanmu sama sekali. Lagi pula aku tidak berani. Saat itu kau bilang di sini seperti penjara. Membuatku sesak napas. Malam ini aku akan cari Lin Momo. Jangan halangi aku. Tuan Muda benar-benar lupa tahun-tahun ini. Aku datang ke villa ini 4 tahun lalu saat Tuan Muda pindah, kakek yang mengutus kepala pelayan. Selama 4 tahun ini, Tuan Muda seperti berubah. Sikap terhadap Nona Besar sangat buruk. Setiap hari membentak dan menyuruh. Begitu melihat Nona Besar langsung memarahi. Bahkan putri kecil yang baru lahir pun tidak peduli. Tuan Muda, apa kau tidak apa-apa? Apa kepalamu sakit? Itu salahku karena terlalu banyak bicara. Aku tidak apa-apa, terima kasih Paman He. Selama 4 tahun ini, Tuan Muda selalu mencari-cari kesalahanku. Sekarang dia malah bilang terima kasih padaku. Apa yang perlu diucapkan terima kasih? Nona Besar sangat baik padaku. Awalnya Tuan Muda juga orang yang baik, ramah dan hormat padaku. Tapi dalam semalam kepribadiannya berubah. Aku curiga Tuan Muda punya kepribadian ganda. Tuan Muda, apa kau pernah berpikir? Setelah ingatan kembali, kau bisa berubah seperti dulu lagi. Apa aku kerasukan setan? Orang yang Paman He gambarkan pasti bukan aku. Aku sangat mencintai Nian Nian, mana mungkin selingkuh, apalagi bersikap dingin pada anak. Kapanpun ingatanku kembali, aku tidak akan membiarkan diriku jadi seperti itu. Sudahlah, kalau tidak bisa dipikirkan, jangan dipikir dulu. Sekarang fokus menebus Nian Nian dan Xiao Yu. Tidak akan Paman He, kau tenang saja. Sudah jam segini. Aku ke dapur lihat persiapan makan malam. Tuan Muda, istirahatlah dulu. Sebentar lagi Nona Besar dan Nona Kecil pulang. Tuan Muda, ini paketmu, terima kasih. Ada apa? Tidak apa-apa, Tuan Muda. Kalau begitu aku turun dulu. Apa aku tidak salah dengar tadi? Tuan Muda bilang terima kasih padaku. Benar-benar langka sekali. Dulu Tuan Muda suka mencari-cari kesalahan. Sekarang malah sopan sekali. Aneh sekali. Semuanya modal terbaru tahun ini. Pasti Nian Nian yang beli. Panggilan sayang itu bikin merinding. Dulu waktu aku mendekati Nian Nian, cuma waktu bercanda aku panggil dia adik Nian Nian. Aku harus cegah semua hal yang bikin Nian Nian sedih. Ini tidak kenal. Mungkin teman sekolah atau rekan kerja. Nian Nian minta curi untukku. Nian Nian begitu perhatian. Ku yang retak ada di meja ruang perawat. Dia pasti melihatnya. Apa dia tidak mau aku hubungi Lin Momo? Makanya sengaja tidak siapkan HP baru. Wajar juga. Siapapun pasti akan lakukan itu. Ayah, ibu, kakak, Xiaoji. Kenapa tidak ada satupun? Paman He bilang aku putus hubungan dengan keluarga, masa sih? Semuanya diblokir olehku. Gila, apa aku ini idiot selama 4 tahun ini? Saat itu kau bersama Momo, ayah, ibu, dan Nona Besar semua mencegah. Bahkan teman masa kecilmu datang menasihati berkali-kali. Tapi kau seperti kerasukan. Merasa semua orang menghalangi cintamu. Langsung ancam putus hubungan dengan keluarga. Kakakku memblokirku. Tidak satupun balasanku. Tang Xiaoji, dia menghapusku. Untung aku ingat nomor teleponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju telah dinonaktifkan. Maaf, aku baru pertama kali alami ini. Paman He, pinjam HP-mu sebentar. Halo, siapa ini? Halo, tidak ada yang bicara, aku tutup. Siapa yang iseng main-main begini? Jangan tutup Xiaoji, ini aku Lin Shen. Aku baru-baru ini. Lin Shen, kau gila. Apa sih yang kau mau?
Tong Xiaoji, sikapmu ini apa? Lin Shan, kalau kau sakit berobat, kau karena Lin Momo, perempuan itu putus hubungan denganku. Kau urus apa sikap? Kenapa ditinggal? 被人甩了。 2 hari lalu ku kecelakaan dan hilang ingatan. Oh, urusan apa itu denganku? 和我有什么关系？ Tong Xiaoji. Sekarang aku cuma ingat sebelum lulus SMA. Hari ini paman He cerita tentang 4 tahun terakhir. Masih ada 2 tahun ingatan kosong. Tadi kirim pesan ke orang tuaku tidak dibalas. Aku memblokirku. Hanya teleponmu yang tersambung. Tong Xiaoji, sekarang aku butuh kamu. Kau kehilangan 6 tahun ingatan. Benar sekali. Xiaoji, kita temu dan ngobrol. Aku sangat ingin tahu, apa yang terjadi selama 6 tahun ini? Bagaimana aku bisa jadi seperti yang Paman He bilang? Baik, tunggu sampai aku pulang kerja. Kita janjian di kedai teh. Sebentar tidak bisa. Sebentar lagi Nian dan Xiaoyu pulang. Aku ingin temani mereka dulu. Aku benar-benar bodoh. Tapi Lin Chen sepertinya benar-benar tidak ingat kapan selama ini dia mau di rumah tunggu istri dan anak. Kau hebat. Begini, besok Sabtu. Kita janjian besok saja ya, besok. Kau ingat terima permintaan pertemananku. Sayang, kau pulang. Ayah begitu lembut. Ayah baik sekali. Anak ini cuma karena aku ambilkan tasnya. Dia senang sekali. Nayan Eda. Tidak apa-apa, Nona Gu pasti cemburu. Kira panggilan sayang Tuan Muda untuknya. Tuan Muda Nona Besar makan sudah siap. Semua makanan favoritku. Sayang, coba kepiting ini, dagingnya super enak. Xiaoyu alergi seafood. Maaf, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu Xiaoyu alergi seafood. Juga tidak benar, tentang Xiaoyu aku tidak tahu apa-apa. Xiaoyu alergi seafood. Kenapa di Nea ada seafood? Dulu kau bilang paling suka seafood. Minta setiap makan harus ada. Aku bilang Xiaoyu alergi seafood. Kau bilang apa urusanmu? Kau bahkan ancam Paman He. Kalau tidak ada seafood, kau pecat dia. Sayang, maaf. Ini salah ayah janji padamu. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kata-kata ini sengaja aku ucapkan. Mau lihat reaksinya. Wajahnya tidak ada niat jahat. Penuh rasa bersalah pada Xiaoyu. Xiaoyu tidak apa-apa. Xiaoyu tidak akan pernah salahkan ayah. Nian, aku akan baik padamu. Makanlah, Nian sekarang pasti tidak percaya padaku. Dia sangat waspada padaku. Mungkin lebih tinggi dari tembok API Isma dulu dan lebih tebal, tapi aku pasti akan merebutnya kembali. Sudah jam 8 lebih, Nian masih lembur. Nian, boleh aku masuk? Ada apa? Aku menghangatkan susu untukmu. Minumlah selagi hangat. Kali ini apa lagi yang kau campurkan? Achen, kali ini kau bahkan tidak berpura-pura lagi. Kau tahu aku mendapat proyek itu. Lalu kau bawakan susu yang sudah diberi obat, biar aku pingsan setelah minum. Lalu menyelinap ke ruang kerjaku untuk mencuri rahasia bisnis, dan memberikannya pada wanita Lin Momo itu. Tidak ada apa-apa yang ditambahkan. Ini hanya segelas susu. Aku hanya merasa kau terlalu lelah. Masuklah, sungguh megah. 2 kali lebih besar dari ruang kerja ayahku. Nayan, meskipun aku tidak tahu kapan kau bilang aku menambahkan sesuatu ke susu. Itu terjadi kapan? Tapi kau seharusnya tahu, aku di SMA bukan orang seperti itu. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menyakiti kau dan Xiaoyu. Kita akan hidup baik-baik ke depannya. Bagaimana menurutmu, sayangku? Kau panggil aku apa tadi? Sayang, kau tidak suka? Saat Xiaoyu pulang sore, aku memanggilnya sayang. Apa kau pikir aku memanggilmu? Bukan, aku tahu kau akan menyangkalnya. Mulut bilang tidak, tapi di hati pasti senang setengah mati. Aku tidak akan membantahmu. Kau bilang tidak, ya tidaklah. Siapa yang bilang aku memanjakanmu? Nian, kau dan Xiaoyu adalah sayangku. Kau mengerti. Nayan. Sekarang aku tahu kenapa aku kecelakaan. Dengan kemampuan Nian sekarang, menyelidiki penyebab kecelakaan itu sangat mudah. Tapi dia sampai sekarang tidak pernah menyebutkannya, jika tidak dijelaskan. Hal ini akan seperti duri yang menusuk hati kita berdua. Akan menjadi jurang yang tidak bisa dilewati selamanya. Jadi Shen, apa kau datang untuk menertawakanku? Aku seperti orang bodoh. Kau beri aku senyuman. Aku dengan senang hati mendekat sendiri. Bukan begitu Nian. Aku tidak berpaling ke lain hati. Aku juga tidak tahu kenapa aku saat itu tiba-tiba bisa menyukai orang lain. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hal ini sangat tidak masuk akal. Aku mencintai Nian selama 5 tahun. Tapi tiba-tiba tidak tahu kenapa menyukai orang lain. Nian dari awal sampai akhir yang aku suka hanya kau. Keanehan beberapa tahun ini akan aku selidiki.
Chen, apa aku masih bisa percaya padamu? Gunian Nian, Lin Chen yang berusia 24 tahun. Kau boleh tidak percaya. Tapi Lin Chen yang berusia 18 tahun tidak akan pernah menipumu. Kau mengerti. Gunian Nian, aku bangun tidur dan jadi begini. Kau perlakukan aku begini, aku sangat sedih. Oh, aku tahu aku salah. Nian, sudah larut. Istirahatlah. Sekarang kau adalah nona besar keluargaku. Tidak perlu bekerja keras seperti ini. Tapi aku ingin Chen melakukan apa yang dia mau. Dia bekerja keras semua demi aku. Gunian Nian, sekarang kau sudah sangat hebat. Tidak perlu bekerja keras seperti ini. Tubuhmu tidak akan kuat. Minta tolong. Gunian Nian, aku memujimu. Nian, aku ingin bicara sendiri dengan sayang. Tenang, aku tidak akan memperlakukannya seperti beberapa tahun lalu. Aku hanya ingin bicara sendiri dengan Xiao Yu. Sayang, ini ayah kau terlalu kecil. Sayang, lihat apa? Sejarah singkat waktu. Buku yang bahkan aku di usia 18 tidak berani sentuh. Xiao Yu yang berusia 4 tahun bisa membacanya. Nian memang kuat. Sma dulu juara kelas 3 tahun berturut-turut. Berbagai penghargaan didapat dengan mudah. Langsung diterima lebih awal oleh universitas terbaik di ibu kota. Sayang, kemari biar ayah peluk. Dia takut padaku. Sore tadi Paman He bilang aku dulu bicara dingin pada Xiao Yu. Tidak suka peduli saat pergi ke Lin Momo. Meninggalkan Xiao Yu sendirian di kamar bayi. Dia menangis histeris pun tidak diurus. Bahkan bisa mendorongnya. Sayang, ayah tahu salah. Ayah dulu tidak baik pada sayang. Mulai sekarang tidak akan lagi. Sayang, maaf. Sayang, ayah minta maaf. Ayah memelukku. Ini pertama kalinya ayah memelukku. Ini pelukan ayah ya. Ada apa sayang, apa ayah menyakitimu? Pasti karena aku dulu bicara kasar pada Xiao Yu. Dia jadi berpikir begitu. Xiao Yu, kau adalah buah hati ayah dan ibu. Mana mungkin ayah membencimu? Bisakah kau beritahu ayah? Dulu ayah pernah bilang apa padamu? Ayah dulu bilang banyak hal buruk padaku. Kalau aku bilang apa ayah akan marah? Xiao Yu, tulis saja apa yang kau ingat. Ayah tidak akan marah. Ayah dulu bilang Xiao Yu seharusnya tidak dilahirkan. Aku mengganggu ayah dengan orang lain. Ayah juga membenciku karena aku bisu, bahkan tidak bisa bicara. Sudah sayang, semua salah ayah. Aku bukan ayah yang baik. Sayang, kau tahu. Ayah Disma sudah membayangkan punya bayi dengan ibu. Ayah sangat-sangat menantikan kedatanganmu. Jadi kau adalah buah hati unik ayah dan ibu. Hadiah paling berharga dari surga untuk ayah. Pelukan ayah sangat hangat. Jadi, bisakah sayang janji satu hal pada ayah? Lupakan semua kata kasar ayah dulu. Cukup ingat satu kalimat saja. Xiao Yu adalah sayang yang paling ayah cintai. Sayang baik sudah larut. Sayang cepat tidur. Semoga setelah bicara dengan Xiao Yu, dia bisa perlahan membuka hati. Tidak takut lagi padaku, perlahan menerimaku. Ayah, bukankah tadi kau suruh aku tidur? Tante kecil, apa hari ini senang? Bisa beritahu ibu kenapa begitu senang? Karena hari ini ayah baik padaku. Memberiku lauk menyeka mulut. Juga memelukku dan memanggilku sayang. Juga bilang aku adalah hadiah dari surga untuk ayah dan ibu. Bayi kesayangan ayah. Aku baru pertama kali lihat ayah selembut ini. Kalau gitu, kamu suka ayah yang hari ini? Xiao Yu memang tidak bisa bicara, tapi dia pintar, sama sepertiku. Dia juga takut Chen hari ini cuma sementara, lalu meninggalkan kita lagi. Xiao Yu, sayang, ibu akan cari cara, agar ayah hari ini tidak pergi dari kita. Nian belum pulang. Seberapa sukanya aku sama cewek ini. Sampai screenshot chat aja disimpan. Tunggu. Ini chatnya kebanyakan aku yang ngomong. Aku kirim puluhan, dia baru balas 1-2 dengan malas. Sekali-sekali cari aku juga cuma mau intip. Mau tahu info kerja Nian dari aku. Mana mungkin aku suka sama perempuan sombong kayak gitu. Ya, nggak secantik Nian. Nggak sebaik Nian badannya. Nggak sebagus Nian latar keluarganya. Apa sih yang aku lihat dari dia? Aku dirawat 2 hari, dia nggak peduli. Baru kirim 1 pesan tanya aku kemana.
Lin Chen, kamu ini maksudnya apa? 3 hari lalu janjian kabur ke bandara, kenapa kamu nggak datang? Aku tunggu kamu seharian penuh di bandara, bikin aku kedinginan semalaman. Beberapa hari ini telepon kamu nggak diangkat, pesan nggak dibalas. Kamu main hilang ya? Baik, kamu berani, jangan menyesal, aku blokir kamu sekarang. Aku hampir muntah lihat gaya sombongnya itu. Pergi, bumi meledak pun aku nggak akan bersama kamu. Nggak perlu kamu blokir. Aku hapus kamu sekarang. Alega. Lin Chen berani hapus aku. Baik-baik, sungguh baik sekali. Hapus temanku ya. Lin Chen, jangan menyesal. Di folder favorite hampir semuanya. Screenshot chat dengan Lin Momo. Nggak ada yang lain. Yang ini kayaknya urusan kerja. Orang ini rekan kerja baru yang aku kenal beberapa tahun ini. Sudahlah, simpan dulu, siapa tahu berguna. Nian kok belum pulang. Label kontak brengsek apa ini? Ini pasti bukan perbuatanku. Siapapun kamu, cepat turun dari tubuhku. Berani kamu pakai tubuhku sakiti Nian dan Xiaoyu. Hati-hati, aku cari master buat hancurkan jiwamu. Nian, kenapa kamu belum tidur di kamar? Aku tidur di kamar tamu, kita sudah lama pisah kamar. Pisah kamar, padahal kita suami istri, masa bisa pisah kamar? Kamu kok datang? Cari kamu buat tidur. Lin Chen dan aku sudah lama tidak sedekat ini. Sekarang kita suami istri. Tidur satu ranjang kan sudah sewajarnya. Chen, jangan begitu. Mimi, kamu wangi sekali. Terbungkus aroma tubuh Nian. Sekarang aku merasa sangat bahagia. Aku sungguh nggak suka kamar utama itu. Ada bau yang nggak bisa dijelaskan. Tiap kali ingat di kamar utama itu, aku suka perempuan lain selama 4 tahun. Badan jadi nggak enak. Shen, kamu bilang apa? Nian, kita renovasi ulang kamar utama ya. Barang di dalamnya bisa dijual-jual saja. Kalau nggak bisa, buang semua, aku nggak suka. Setelah beres, kita pindah lagi ke sana. Baik, besok aku bilang ke Paman He. Nian, sudah larut sekat berberes. Kita harus tidur, aku mandi dulu, kamu tidur duluan. Nian, selamat malam. Tidur ini sampai jam setengah 10. Beberapa hari lalu masih sibuk ujian masuk. Tiap hari tidur jam 12, bangun jam ya. Sekarang tidur sampai bangun sendiri. Sangat bahagia. Shen, aku pergi kantor. Renovasi kamar utama sudah aku bilang ke Paman He. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Baik, suami. Siap, sayang, cinta kamu. Baru selesai proyek, di bawah ada kesalahan. Nona Gu, kenapa diam saja? Mau pecat aku ya? Nggak bisa. Aku punya orang tua dan anak. Masih 32 tahun cicilan rumah belum lunas. Baik, suamiku siap, cinta kamu. Shen panggil aku istri. Dia bilang cinta aku juga, nggak apa-apa. Nona Gu sekarang lagi senang, ada harapan. Nona Gu, kepala desain itu tiba-tiba langgar kontrak dan pindah. Apa perlu merekrut satu lagi? Ya, selanjutnya serahkan padamu saja. Ada masalah lain? Enggak ada masalah. Aku mengerti, Nona Gu. Dulu kalau proyek ada kesalahan, Nona Gu mana pernah semudah ini. Urusan kecil begini saja aku nggak bisa selesaikan. Banyak celah. Aku bayar kalian gaji tinggi, itu supaya kalian selesaikan masalah. Sekarang begini, benar-benar buang-buang sumber daya. Masalah dasar begini bisa salah. Apa pantas dengan gaji kalian? Kalau ulangi kesalahan kecil begini, ajukan pengunduran diri sendiri. 4 tahun ini Nona Gu entah kenapa. Setiap hari marah-marah. Suasana hati nggak menentu. Hari ini malah luar biasa mudah diajak bicara. Tadi Nona Gu lihat pic. Label kontaknya tertulis Lin Chen. Aku sempat lihat kata Sinta. Nian, pantas Nona Gu jadi senang. Sepertinya meski 4 tahun ini hubungan buruk, posisi tuan muda di hati Nona Gu nggak akan pernah berubah. Xiaoyu nggak ada, tuan muda, Anda sudah bangun. Nona pesan sarapan. Buat bubur daging singkang kesukaan Anda. Aku ambilkan Paman He. Xiaoyu mana? Kenapa nggak kelihatan? Nona Kecil setiap Sabtu pergi ke psikolog. Terapi psikologi. Ya, tuan muda. Nona kecil sebenarnya bukan dari lahir nggak bisa bicara. Sekitar usia 1 tahun dia baru bisa bicara. Kata pertama yang diucap adalah ayah. Kata kedua adalah ibu. Lalu apa? Sebenarnya di hatiku sudah ada jawabannya. Nona kecil mulai nggak bicara sejak usia 3 tahun.
Waktu kami selidiki, kami lihat rekaman CCTV. Kami lihat Anda berkali-kali mengunci Nona Xiao sendirian di gudang, lalu pergi begitu saja. Itulah pertama kalinya Nona Gu marah besar padamu. Lalu saat itu aku, apa yang Tuan katakan pada Nona Gu? Suruh dia bercerai dengan Tuan. Kalau tidak, Tuan akan terus bersikap buruk pada Xiao Yu. Saat itu Nona Gu seperti hancur berkeping-keping. 2 tahun telah berlalu. Adegan itu masih kuingat jelas sampai sekarang. Tuan muda Nona Gu sangat mencintai Tuan. Dia juga tidak mau kehilangan Tuan. Dan tidak mau kehilangan Xiao Yu. Dia terpaksa kompromi. Menyuruh kami para pelayan lebih perhatikan Xiao Yu. Tapi kami hanya pelayan. Mana berani melawan Tuan. Berkali-kali Tuan bersikap buruk pada Xiao Yu dan melarang kami memberitahu Nona Gu. Kami juga tak berdaya. Tuan muda, apa Tuan tidak apa-apa? Mau kupanggilkan dokter keluarga? Apa aku benar-benar kerasukan? Apa dendamnya padaku? Kenapa dia perlakukan begini orang yang kucintai dan orang yang mencintaiku? Aku tidak apa-apa, terima kasih Paman He. Lalu ceritakan padaku, psikolog ini bagaimana ceritanya? Awalnya Nona Gu mencari beberapa psikolog pribadi untuk Xiao Yu, tapi tidak ada hasil lalu. Seorang psikolog bernama Nisheng Melamar. Dia tidak hanya membimbing Xiao Yu, tapi juga mengajak anak-anak kaya lainnya. Katanya pagi kumpulkan anak-anak bermain. So, bimbingan pribadi lebih efektif. Waktu Nona Gu antar Xiao Yu ke sana, dia masuk klinik dan lihat-lihat. Kalau Tuan tertarik, bisa juga lihat. Temui Xiao Ji dulu. Hal yang harus diketahui tidak bisa ditunda lagi. 6 tahun, apa yang sudah kualami? Xiao Ji, aku langsung kenal Xiao Ji sejak dari das sampai semasa kelas. Berhat segala hal, sahabat paling akrab, berpakaian rapi bersih. Beda banget sama gaya norak beberapa tahun lalu, seperti baju yang dipakai usia 18 tahun. Apa benar Lin Chen usia 15 tahun kembali? Wah, kamu sekarang ganteng banget. Lin Chen, kita sudah putus, jangan. Tong Xiao Ji, aku salah, sungguh salah. Kamu benar-benar hilang ingatan, aku sumpah. Kalau bohong, petir sambar aku. Sekarang aku cuma ingat, kita janjian makan set setelah ujian. Ya sudahlah. Demi kamu yang masih 18 tahun, aku maafkan dulu. Kenapa kita bisa putus? Kita tumbuh besar bersama. Persahabatan bisa putus. Bukannya karena si baikmu. Momo dan yang namanya Si Ming itu. Apa mungkin di kontak yang bernama Su Si Ming? 6 tahun lalu setelah ujian, kamu dan Gunian Nian jadian. Bersamaan kalian terima surat penerimaan. Gunian Nian juara 1 ujian. Diberitakan besar-besaran oleh media. Keluarga gue lewat berita tahu. Gunian Nian adalah cucu sulung mereka yang hilang. Mereka bawa dia pulang untuk diakui. Akhir liburan musim panas itu, ketua kelas mengadakan reuni. Kamu mabuk lalu. Kamu dan Gunian Nian mulai proyek bikin bayi, Gunian Nian hamil. Baru ketahuan sebulan setelah kuliah. Kalian berdua panik, tidak tahu harus bagaimana, lalu jujur pada keluarga. Keluarga gue tidak keberatan, kakakmu memukulimu. Kedua keluarga lihat kalian ingin pertahankan bayi, putuskan cuti kuliah setahun. Kalian pindah ke rumah pernikahan, lahirlah Xiao Yu. Ambil surat nikah, rencana resepsi setelah lulus. Tapi suatu hari kamu tiba-tiba berubah. Jatuh cinta pada Lin Momo, teman sekelas Gunian Nian. Sama-sama jurusan desain. Su Si Ming juga dikenal saat itu. Aku sudah nasihati berkali-kali, jangan dekat-dekat Lin Momo. Tapi kamu tidak mau dengar. Kupikir aku menghalangi cintamu. Lalu kita makin jauh. Sampai kamu yang nyusul putus. Sejak itu tidak pernah kontak lagi. Astaga, orang bodoh itu aku. Akun Gunian Nian waktu itu pikir, apa kamu depresi setelah nikah? Kepribadianmu berubah total. Awalnya kami masih bisa sabar, tapi lama-lama kamu makin keterlaluan, seperti orang gila. Suatu kali demi Lin Momo, kamu kasih obat tidur di susu Gunian Nian. Saat dia tidur, kamu menyelinap ke ruang kerjanya, copy file di komputer, dan berikan pada Lin Momo, membuat grup grogi miliaran. Gunian Nian benar-benar mencintaimu. Dia bisa terima semua itu. Aku sudah tidak tahan. Pantas semalam saat aku antar susu dia begitu waspada. Ternyata ada pengalaman buruk sebelumnya. Xiao Ji, maaf. Aku salah, tapi kamu sekarang bukan kamu yang dulu. Tidak perlu minta maaf. Aku tahu kita sahabat sejati. Mana mungkin kamu benar-benar cuek aku. Tapi amarahku beberapa tahun ini tidak bisa sia-sia. Kamu harus ganti rugi. Katakan kamu mau apa. Suatu hari kita jalan-jalan ke mall. Tapi jangan bikin aku bangkrut. Aku tidak punya uang. Apa kamu tidak tahu istrimu kaya raya? Dia pewaris utama grup gue. Sekarang jadi presiden direktur. Berani-beraninya kamu ngaku miskin. Hai, kan aku hilang ingatan.
Mana aku tahu punya uang atau tidak. Tunggu aku pulang dan bicara dengan Nian-Nian. Oke, jangan asal janji. 可不能敷衍我啊！ Dulu kamu dan Nian-Nian bisa jadian. Itu setengah jasaku. Minta sedikit uang kalian tidak berlebihan kan? Omong-omong Xiaoji, kamu tahu kabar orang tuaku dan kakakku. Aku tidak bisa hubungi mereka. Orang tuamu juga kesal sama kamu. Dulu kalian sudah ambil surat nikah, sudah saja di suami istri. Tiba-tiba kamu bilang Sinta Lin mau cerai. Nian-Nian tidak setuju. Kamu pulang dan bilang ke orang tuamu. Mereka kira kalian berdua sedang bertengkar. Begitu ditanya, baru tahu itu semua perbuatanmu. Mereka jadi makin baik ke Nian-Nian dan Xiao Yu. Melihat mereka seperti itu, kamu mulai berkata kasar pada mereka. Akhirnya malah putus kontak sama sekali. Kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang menjenguk mereka. Perbuatan durhaka seperti itu ternyata aku yang lakukan. Xiaoji, apaku ini keras? Setannya. Kamu tahu dulu setelah kamu berubah jadi orang lain. Nian-Nian membawamu berkeliling ke berbagai rumah sakit. Setiap dokter bilang kamu tidak apa-apa. Benar-benar tinggal cari kun buat ngusir setan. Tidak, aku harus pulang lihat orang tuaku. Pulang apa dulu kamu kuliah di kota Jing? Ditambah Nian-Nian hamil. Paman dan bibi langsung pindah kerja ke kota Jing. Biar gampang jagain kalian kalau ada apa-apa. Entah mereka bisa memaafkanku atau tidak. Kalau tidak coba mana tahu. Tenang saja. Beberapa tahun ini aku sempat menjenguk paman dan bibi. Mereka selalu tanya kabarmu padaku. Kelihatan mereka sangat merindukanmu. Terima kasih. Siapa ya datang? Suara ini akrab tapi asing. Tak lagi segemuruh yang kuingat. Ada lebih banyak jejak waktu. Ayah, ini aku Lin Chen. Istriku, cepat keluar. Putra pulang, kata suami.